Hai sahabat farmasi, kembali lagi di channel saya. Video kita kali ini tentang cara membungkus obat puyir. Bagaimana cara membungkus puyir yang baik? Yuk, simak video sampai selesai. Di sini saya akan menyiapkan 10 lembar kertas perkamen. Berarti kita akan membuat 10 bungkus puyir. Pertama-tama kita tekuk sedikit di bagian sisi kertas seperti ini. Oke. Nah, hasilnya seperti ini, lalu kita susun bertumpuk sejajar. Ini nanti saya akan susun menjadi 2 bagian yang isinya 5 perkamen. Tujuannya ditumpuk seperti ini agar si kertas tidak mudah berpindah atau bergeser jika tersenggol atau tertiup. Kurang satu ya, tunggu sebentar. Baik, udah selesai, kita hitung. Oke, udah pas ya, ada 10. Lalu bahan obat yang sudah digerus tadi, yang sudah kita pindahkan ke dalam kertas perkamen. Nah, jika mau 10 bungkus maka kita bagi 2 sama banyak. Ini udah saya timbang, jadi 2 bagian sama banyak dengan timbangan. 1 bagian untuk 5 bungkus. Kita bagi secara hati-hati. Usahakan bahwa banyaknya serbuk di tiap perkamen itu sama. Jika ada yang lebih banyak, maka kalian tinggal pindahkan ya. Jadi tuangkan dulu untuk semuanya 1-5 kertas. Lalu kita amati mana yang bertumpuknya agak banyak, kita pindahkan ke tumpukan yang sedikit. Usahakan bahwa beratnya mendekati sama. Berarti dosisnya juga rata-rata sama. Puyir yang berwarna membantu kita, memudahkan kita mengecek apakah dia sudah sama apa belum banyaknya. Jadi di sini kebetulan puyir yang ada berwarna kuning. Biasanya warna ini bisa didapat dari bahan obat yang berbentuk tablet ya. Ada tablet-tablet yang berwarna. Nah, itu cukup membantu kita secara visual. Misal pun didapat puyirnya tidak berwarna, kalian bisa tambahkan dengan pewarna yang bersifat tidak mengganggu secara fisika atau kimia bahan obat yang lain yang berada di dalam resep. Jangan ragu untuk memindahkan tumpukan obatnya ya. Pastikan benar-benar bahwa antara satu perkamen dengan yang perkamen lainnya itu dosisnya sama atau beratnya hampir sama. Jadi perhatikan terus yang mana yang bertumpuknya agak tinggi atau lebih banyak, pindahkan. Oke, selanjutnya kita mulai dengan membungkus obat.
Kita lipat bagian yang lebar tadi ke atas, lalu mentokkan ke sisi yang ada lipatan kecil, tekuk, kunci, benar-benar dikunci ya, dijepit benar seperti ini. Kemudian kita akan melipat seperti ini lagi. Nah, lipatan yang kedua, tapi dia agak miring sisinya, jadi yang satu benar-benar pas sama sisinya, yang satu agak miring. Nah, seperti ini. Kemudian kita tekuk atau kita kunci ya. Nah, seperti ini. Nah, ini sisi yang sama, yang ini yang tidak sama lipatannya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah setelah kita pastikan kunci, kita ketuk-ketuk supaya obatnya turun ke bawah. Lalu kita tekuk salah satu sisinya. Ini ya, tekuknya agak sembarang aja. Tekuk, kemudian kita ketuk-ketuk agar bahan obatnya turun ke bawah. Bisa seperti ini, diketuk, dilonggarkan sedikit ya, diketuk. Nah, ini mulai kita tekuk, kunci ya, benar-benar dikunci agar bahan obat tidak keluar. Nah, tekukan yang asal tadi kita perbaiki, kita longgarkan, ketuk-ketuk bahan obat supaya turun ke bawah. Kita lihat, pastikan dia turun ke bawah, lalu baru kita tekuk. Nah, seperti ini ya. Oke, udah selesai. Berikutnya kita masukkan salah satu sisi tadi yang kita lipat, masukkan ke dalam bagian satunya seperti ini. Masukkan ke dalam lubang kertas. Nah, seperti ini. Boleh dijepit sehingga lubangnya gede. Nah, seperti kelihatan ya, itu lubang yang bagian atas. Nah, lubang yang bagian atas ini. Oke, kita masukkan ke lubang tersebut. Jadi yang kita lipat tadi kan ada sisi yang bagian sisinya besar, satu lagi sisi yang kecil ya, lipatan. Nah, lubang yang besar tadi, lipatan yang besar tadi itulah fungsinya. Jadi ada yang besar, ada yang kecil, sehingga bisa dimasukkan. Jadi kalau kita ngelipatnya sama, besarnya sama ya, sisinya tadi, lipatannya tadi akan susah masuk. Nah, ini sengaja tadi kita lipatnya agak dimiringkan kan, sehingga ada yang sisi yang kecil, ada sisi yang gede, sehingga yang kecil bisa masukkan ke dalam sisi yang gede. Nah, seperti ini. Udah jadi nih satu ya, tekan-tekan. Bisa dipastikan bahwa bahan obat tidak keluar ya dari lipatan-lipatan kertas. Mau kita cek? Oke, kita cek dulu ya. Saya buka pelan-pelan. Oke, saya buka pelan-pelan. Kita mau cek apakah obat itu bergeser ya. Nah, hasilnya serbuk obat berada di posisi tengah. Ini sempurna ya, ini sempurna. Jadi yang betul adalah seperti ini. Jadi dia tidak keluar dari lipatan-lipatan kunci tadi, sehingga memastikan dosisnya tidak berkurang ya, jumlah dosisnya. Kita latihan lagi satu. Untuk berikutnya kita ambil lagi, coba diperhatikan baik-baik. Kita ulang, ambil bagian yang besar, dilipat, tekuk, mentok ke sisi ini ya, tekuk sisi yang ini. Nah, sisi yang ini ditekuk, yang satunya jangan dilipat apa ditekuk ya, maksudnya jangan ditekan, tidak perlu dikunci yang sisi ini, supaya nanti tujuannya memudahkan kita melonggarkan lubang tadi ya. Cukup satu sisi aja yang dikunci. Oke, kelihatan obatnya kita
ketuk-ketuk supaya dia turun ke bawah, sehingga kita bisa melipatnya atau mengunci. Nah, ingat nih ya, ini ada sisi yang besar dan ada sisi yang kecil. Nanti yang kecil masuk yang besar. Nah, ini ditekuk sebelah sini, dikunci. Ingat, yang di bawahnya, sisi yang bawahnya jangan dikunci. Cukup satu sisi ini aja yang dikunci. Ya. Oke, ini yang besar, ini yang kecil. Ya. Diingat ya, nanti biar mudah masuk. Nah, ini jangan ditekuk atau jangan dikunci lipatan. Miring ya, kelihatan miring. Kasih sedikit miring aja, udah bisa kita ngunci ini nanti. Nah, ini tekuk sembarang ya, tekuk sembarang, kita ketuk. Ya, turun serbuknya. Oke, kita kunci. Pastikan dia rapat ya, supaya bahan obat tadi nggak melebar keluar. Nah, sisi yang satunya kita perbaiki, yang asal tekuk tadi. Ketuk-ketuk, saya mau mastiin bahwa serbuknya turun. Kalau sudah kosong bagian atasnya, baru saya kunci. Nah, ini udah kelihatan ya, kelihatan turun ke bawah. Baru aman untuk kita lipat. Lipat, pastikan dia ini ya, kertasnya itu bertumpuk seperti ini. Jadi oke, saya mastiin dulu dikunci. Nah, oke. Nah, jadi dia bertumpuk seperti ini ya. Jadi itu fungsinya, nanti bisa masuk. Ayo, yang mana yang besar, yang mana yang kecil, kalian harus ingat ya. Masukkan yang kecil ke yang besar. Oke, berarti yang besar yang sebelah kanan tadi. Oke, yang ini sebelah yang kecil, berarti ini dimasukkan. Nah, ingat lubang yang bagian atas. Nah, sering yang saya temukan itu mahasiswa masukin seperti ini. Nah, ini salah ya. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena ini rawan banget obatnya keluar. Karena kondisi misalnya dari perjalanan apotek ke rumah ya, atau kadang-kadang obatnya itu sampai rumah udah keluar dari serbuk, dari puyer, berantakan gitu. Itu bahaya ya. Karena kan kita udah menakar dosisnya setiap perkamen. Itu nggak boleh ya. Jadi kita harus memasukkannya ke lubang yang bagian atas ini. Masukkan. Jadi boleh triknya itu dilipat, agak dilengkungin seperti ini, boleh. Memudahkan kita memasukkannya ke dalam lubang. Untuk awal-awal mengerjakan mungkin agak sulit ya. Jadi memang butuh latihan di rumah ya, sering-sering diulang, nanti lama-lama terbiasa. Nah, nih udah masuk, tekan-tekan ya, kunci untuk memastikan dia terkunci aman. Nah, udah jadi. Oke, ini saya cek lagi. Oke, hasilnya berada di tengah. Oke, seperti ini ya. Ini contoh yang betul. Bagaimana? Paham ya? Ini sangat mudah
Kalian bisa melakukannya di rumah berulang-ulang, tidak perlu dengan bahan obat, tapi bisa dengan tepung-tepung yang berada di dapur. Kemudian kertas perkamen juga bisa kalian ganti dulu dengan kertas HVS, seperti itu kalian potong-potong segi 4. Kemudian tidak perlu digerus, ditimbang ya, langsung dibagi-bagi ke perkamen, misalnya jumlahnya 10, 5. Nah, kalian lakukan ini berulang-ulang kali di rumah agar menghasilkan hasil lipatan yang baik, kemudian pengerjaannya melipat ini lebih rapi nanti. Nah, ini yang saya kerjakan berikutnya adalah puyer yang lipatannya lebih kecil. Jadi kan artis ya, jadi bisa dimodif begini. Nah, jadi lebih kecil. Jadi saya menekuknya tadi kan 2, nah yang sekarang ini berarti 3, saya tambah 1. Jadi dia lebih langsing. Ini bisa dilakukan apabila serbuk obatnya lebih sedikit. Maksudnya kalau dia serbuknya banyak akan susah melipatnya. Jadi kalau serbuk obatnya sedikit bisa, boleh ya, boleh digunakan cara ini. Jadi melipatnya sampai 3 kali. Caranya sama, hanya beda tadi melipat 3 kali yang di awal. Caranya sama aja, lebarnya agak ini ya, kecil, lebih langsing ya. Oke. Ini udah jadi. Pastikan juga tinggi dari kertas puyer ini sama ya, jangan ada yang terlalu tinggi atau terlalu pendek. Jadi tingginya hampir sama, kelihatan rapi. Jadi bisa dikira-kira yang tadi kita bikin setinggi apa, jadi kita bisa perkirakan. Nah, tidak sama persis juga nggak masalah, tapi rata-ratanya tingginya sama. Nah, ini yang berbeda ya, ini yang seperti yang di awal tadi hanya 2 kali tekuk. Jika terbiasa melakukannya latihan di rumah, kalian akan lebih cepat mengerjakan puyer ini. Oke, tuh lihat ya, ada 3 yang kecil, 2 yang gede. Sudah jadi, udah selesai. Coba kita cek sekali lagi. Random, saya ambil salah satu puyer, lalu dibuka pelan-pelan. Apakah hasilnya bagus? Kita tunggu. Nah, bagus bukan? Puyer berada di tengah-tengah perkamen. Oke, yuk kita latihan. Terima kasih sudah menonton channel ini.